Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar podcast bertamu bersama kita menambah ilmu. Bertamu kali ini sudah menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang mengenal dan memahami dengan isu yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita mulai podcast, saya Yusrina Eka Putri sebagai host ingin mengenalkan narasumber saya, yaitu adalah Bapak Satrio Endra Gemilang, STM Engineering, Bapak Sapnur Sabir, ST, Bapak Yosepin Pandiangan, SM, dan Bapak Yoga Herdinata Parasetyo, ST. Selamat datang Bapak-Bapak. Semoga semuanya dalam Selamat. keadaan sehat ya. Oke, Amin. balik lagi. Menurut pendengar nih, topik apakah yang akan kita bahas pada episode kali ini? Sesuai dengan judul, kali ini kita akan membahas tentang narkoba, racun yang menggerogoti bangsa. Oke, jadi apa sih narkoba itu sendiri? Mari kita tanyakan ke narasumber pertama kita, Pak Satrio Endra Gemilang. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Untuk langsung saja ya, untuk narkoba itu sebenarnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah ini digunakan untuk zat-zat yang dapat mempengaruhi kinerja otak kita, mempengaruhi sistem syaraf pusat, dan juga menyebabkan kecanduan. Narkoba sendiri itu sudah dikenal dari zaman kuno, bahkan sebelum Masehi. Mulai dari opium itu ditemukan tahun 3400 sebelum Masehi di bangsa Sumeria di Mesopotamia. Mereka menyebutnya dengan nama gulgil atau tanaman kebahagiaan. Dan ganja itu mulai dari tahun 2700 sebelum Masehi sebagai alat pengobatan dan ritual di India. Sedangkan daun koka itu digunakan oleh orang-orang Amerika Selatan atau di tepatnya di pegunungan Andes untuk pengobatan juga. Penggunaan zat adiktif modern seperti amfetamin itu yang sangat terkenal itu saat terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana pasukan darat Jerman atau Wehrmacht itu menggunakan opium amfetamin sebagai doping mereka sehingga mereka dapat berperang lebih dari 24 jam. Sedangkan untuk narkoba sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan dari asalnya. Yang pertama itu narkoba alami atau narkoba yang paling lama lah. Contohnya tadi ada ganja, ada opium atau daun koka. Atau narkoba yang kedua adalah narkoba semi sintetis yang terbuat dari bahan alami yang diolah. Contohnya heroin yang berasal dari morfin atau kokain yang berasal dari daun koka. Yang ketiga adalah narkoba full sintetis, contohnya amfetamin dan pil ekstasi. Berdasarkan efeknya kepada sistem saraf dibagi menjadi 4. Yang pertama depresan atau menekan kinerja otak untuk menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah stimulan atau merangsang otak kita untuk bekerja lebih keras atau kita lebih aktif lagi. Yang ketiga halusinogen, menyebabkan halusinasi pada saat kita mengkonsumsinya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan atau tidak digunakan untuk pengobatan, misalnya ganja, heroin, kokain, LSD, dan MDMA. Yang kedua, golongan 2 potensi menyebabkan ketergantungan, bisa digunakan tetapi untuk resep ketat. Potensi ringan menyebabkan ketergantungan yang seperti kokain dan hidrofin. Itu Mbak untuk macam-macam narkoba itu. Baik, Pak. Dan Ternyata juga banyak juga ya, filosofinya. Pak, jenisnya ya. Ya, sangat banyak Mbak ini. Oh, itu tergantung dari apa? Dampak itu tergantung dari
jenis-jenisnya itu berarti ada yang kuat, ada yang mungkin baru berapa kali pakai baru terasa efeknya gitu ya, Pak. Mungkin untuk Bukan, dampak-dampaknya bisa dibantu kalau jelaskan? dampaknya, Ah, oh ya, untuk dampaknya itu kan dia berdasarkan beberapa jenis kan tadi ada depresan, stimulan, dan halusinogen. oke. Gitu, Mbak. Iya, terima kasih, Pak. Kalau untuk dampak-dampaknya mungkin Ya. bisa dibantu kali ya dengan Pak Yosepin Pandiangan. Kalau menurut Bapak nih, Pak, kan ada nih tadi penjelasan dari Pak Satrio ya, dengan apa jenis termasuk dengan jenis-jenisnya narkoba yang mungkin sekarang udah sebagian lah kita pahamin. Itu apa ya, Pak, dampaknya terhadap diri kita sendiri maupun sosial kehidupan sosial masyarakat dengan adanya narkoba ini gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Satrio tadi mengenai klasifikasi tentang narkoba itu sendiri ya. Eh, Kalau melihat sebelum kita menjelaskan untuk dampak daripada narkoba itu sendiri, kalau melihat dari survei nasional itu sekitar tahun 2023, bahwasannya BPS, BNN, BRIN itu menunjukkan bahwa untuk prevalensi untuk penyalahgunaan narkoba itu kalau misalkan dari 2021 itu 1,95%, tetapi untuk 2023 itu 1,75%. Meskipun ada penurunan daripada tahun 2021 sampai 2023 yang dirilis oleh BPS sendiri, akan tetapi kalau misalkan dikalkulasikan dengan jumlah masyarakat di Indonesia itu masih tergolong tinggi. Dan juga BNN juga merilis mengenai prevalensi dari tahun 2021 itu sekitar 2,47%, 2023 itu 2,20% untuk mereka yang di mana itu sudah pernah pakai. Ya meskipun ada penurun, tetapi kalau misalkan dilihat dari golongan penggunaan daripada narkoba ini sendiri, kita bisa melihat maksudnya golongan remaja masih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti itu. Jadi untuk mengetahui dampak daripada penyalahgunaan narkoba itu sendiri, tentunya ada beberapa dampak yang terkait tentang obat terlarang ini ya. Yang pertama itu untuk dampak negatifnya sendiri itu bisa melalui dampak kesehatan, terus juga terhadap pendidikan, kemudian juga dampak secara sosial, kemudian juga nanti akan ada terlibat sesuatu kegiatan yang berlebihan, yang berbahaya, dan juga dampak yang terkait terhadap perilaku yang berisiko sampai keterlibatan dalam kriminalitas. Oke, misalkan untuk dampak negatif untuk penggunaan narkoba sendiri, misalkan kalau kita contohkan untuk generasi muda, sebenarnya untuk narkoba itu sendiri kan bukan hanya untuk apa ya golongan mereka yang udah tua, tetapi generasi muda juga kena dampaknya seperti itu. Dan juga jabatan sosial di sini itu bisa dari golongan profesional, masyarakat umum, mahasiswa, remaja ya, termasuk anak-anak tadi yang di mana surveinya tadi itu lebih rentan terhadap remaja seperti itu. Kalau misalkan kita menjelaskan contohnya untuk generasi muda, adapun dampak daripada narkoba itu sendiri untuk kesehatan fisik, itu yang pertama adalah eh, memiliki efek merusak pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, eh, dan otak seperti itu. Dan juga penyalahgunaan narkoba seperti kokain bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Jadi begitu hebat gangguan kesehatan fisik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba itu sendiri ya untuk kesehatan fisik. Dan juga kekebalan tubuh itu juga semakin menurun. Jadi kalau misalkan kita melihat mereka penyalahgunaan narkoba itu mereka yang apa namanya terdistrak sama mereka yang sudah menggunakan terus-menerus, itu bakalan terlihat secara fisik eh, sebelum dan setelah mereka menggunakan narkoba itu. Kalau melihat dari kesehatan fisik itu sendiri. Nah, apabila misalkan nih anak muda menggunakan apa namanya seperti jarum suntik, kan biasanya itu kan pernah kita melihat di misalkan di sosial media, di berita-berita itu mereka akan cenderung apa ya resiko
peningkatan risiko terhadap HIV/AIDS itu juga semakin tinggi karena penggunaan jarum suntik itu sendiri. Karena memang biasanya orang-orang yang narkoba itu kena apa namanya? Biasanya mereka tuh ganti-ganti tuh jarum-jarum suntiknya. Biasanya berganti-gantian seperti itu karena mereka kecandu apa namanya dampak secara kesehatan fisik. Nah, bagaimana kalau misalkan dampak kesehatan secara mental terhadap penggunaan narkoba? Setelah kita tahu bahwa dampak secara fisik itu bisa kita lihat secara visual, secara mental pun bisa kita perhatikan. Yaitu yang pertama itu adalah perkembangan otak daripada mereka yang menggunakan narkoba, baik remaja maupun juga mereka dewasa, itu mereka cenderung seperti kecemasan berlebihan seperti itu, dan juga depresi yang akut, sehingga apa namanya pemikiran mereka itu juga jadi apa ya namanya terkena juga untuk kesehatan mental itu sendiri. Kalau misalkan kita melihat daripada kesehatan mental, daripada penyalahgunaan narkoba, seperti itu. Sehingga mereka yang sudah apa namanya menggunakan narkoba ini berisiko lebih besar mengalami masalah perilaku, termasuk perilaku kekerasan, seperti itu. Dan cenderung berpikiran untuk bunuh diri, kalau misalkan sudah stres akut seperti itu. Nah, itu untuk yang dampak kesehatan fisik maupun mental. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat daripada perspektif dampak masalah pendidikan? Kalau masalah pendidikan sendiri terhadap penggunaan narkoba, itu bisa kita lihat bahwa mereka yang apa ya namanya sudah berlebihan menggunakan narkoba itu sangat sulit berkonsentrasi dalam belajar seperti itu. Jadi kemampuan belajar mereka jadi menurun. Sehingga kita bisa melihat mereka yang menggunakan narkoba ini atau obat terlarang ini itu absensinya itu tinggi di sekolah begitu. Jadi penurunan prestasi di sekolah akademik maupun juga penyelesaian tugas itu menjadi sangat lamban begitu. Itu kalau misalkan kita melihat dampak daripada narkoba di bidang pendidikan. Nah, bagaimana kalau misalkan dampak daripada sosial sendiri ada atau tidak? Kalau kita bisa melihat bahwa untuk penyalahgunaan narkoba itu tentu ada. Kenapa? Karena mereka yang sudah misalkan sudah secara mental sudah nggak baik, secara pendidikan tidak baik, justru mereka yang apa secara sosial pun juga tidak baik. Kenapa? Karena mereka hubungan sosial mereka itu jadi terganggu. Jadi ada perubahan perilaku dan juga ketidakstabilan emosional dan perilaku apa namanya ketidakmampuan untuk menjaga hubungan antara misalkan orang tua, misalkan keluarga gitu ya, termasuk juga rekan-rekan seperti itu. Akibatnya orang-orang yang apa namanya maupun yang muda maupun yang tua ini apa ya mendapatkan isolasi dari masyarakat karena dampak daripada narkoba itu sendiri. Sehingga biasanya orang-orang yang sudah terkena narkoba itu terlibat konflik dengan orang lain dan kehilangan dukungan sosial. Seperti itu. Kalau misalkan kita melihat dampak lingkungan dampak daripada narkoba terhadap sosial. Nah, terus dampaknya apa lagi nih? Misalkan mereka yang kena cenderung apa namanya perilaku penyalahgunaan narkoba itu bisa melakukan perilaku yang berisiko. Contoh, mereka itu apa namanya bisa melakukan jadi free sex karena mereka orang-orang ini lebih ke cenderung kayak kumpul kebo gitu. Banyak kasus di mana bisa kita lihat misalkan secara langsung maupun di media sosial ya banyak orang-orang yang melakukan apa namanya penyalahgunaan narkoba ini tentunya akan berhubungan dengan free sex sendiri seperti itu dan juga seks yang tidak aman dan kehamilan yang tidak direncanakan seperti itu untuk dampak yang perilaku yang berisiko. Kemudian apalagi nih misalkan kita bisa melihat dari perspektif keterlibatan dalam kriminalitas. Orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu lebih ke apa ya? Mereka tuh seperti membutuhkan sumber daya finansial. Jadi mereka-mereka yang tidak bisa uh, mendapatkan uang, jadi mereka itu lebih ke mencuri seperti itu. Jadi orang-orang itu lebih ke kekerasan dan juga tidak jarang mereka itu ikut bertransaksi perdagangan narkoba begitu.
dan melakukan tindakan kekerasan lainnya, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan pengguna narkoba di di kebutuhan hidup mereka. Dan juga sebenarnya dampak narkoba ini bukan hanya secara individu, tetapi juga secara mengganggu ketertiban masyarakat seperti itu. Jadi orang-orang merasa terganggu karena kehadiran mereka yang melakukan tindakan negatif seperti kekerasan tadi, merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti itu. Untuk dampak dari narkoba sendiri dari berbagai perspektif, dari secara kesehatan, sosial dan sebagainya. Terima kasih Terima kasih. Pak Yosefin Pandiangan. Wah, banyak sekali ternyata efek dari narkoba itu sendiri ya. Dan cukup masif kalau kita lihat-lihat mempengaruhi seluruh aspek dari masyarakat maupun bangsa. Itulah mungkin kenapa dibilang bahwa narkoba sendiri itu racun gitu untuk kehidupan atau kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa. Oke, karena kita udah mulai paham nih, apa sih itu narkoba, dari mana mulainya, dari mulai asalnya narkoba itu sendiri. Mungkin sekarang kita harus tahu ya, bagaimana cara untuk mengantisipasi agar kita terhindar atau setidaknya menjauhilah narkoba ini. Mungkin bisa dibantu oleh Bapak Yoga Hendinata Prasetyo. Bagaimana sih Pak cara kita untuk antisipasi supaya kita nih nggak deket-deket deh sama barang-barang yang kayak gini-gini nih. Oke, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Kalau untuk mungkin saya sedikit cerita pengalaman saya sendiri ya. Saya juga dulu tuh mungkin pas saat mungkin SMP kalau nggak salah itu saya mungkin pernah ada di lingkungan seperti orang-orang yang terjerumus dalam narkoba itu. Nah, mungkin saya pernah ceritalah atau pernah bertanya kepada mereka itu kenapa sih mereka ini, apa sih alasan mereka ini mencoba hal seperti itu. Nah, mungkin yang dapat saya simpulkan itu ada dua faktor mungkin ya. Yang pertama itu faktor keluarga dan yang kedua itu dari faktor pergaulan. Nah, kalau dari faktor keluarga ini rata-rata itu broken home, Mbak. Nah, jadi mereka ini tidak dapat kenyamanan di rumah, akhirnya mencari pelarian kan. Apalagi anak Gen Z sekarang kan mental health, dikit-dikit mental health gitu kan. Nah, jadi cari pelarian akhirnya itu akhirnya terjerumus ke narkoba. Nah, kalau dari segi pergaulan, kalau anak Gen Z bilang itu panjat sosial biar diterima sama lingkungannya gitu. Ya mungkin kalau untuk mencegah mencegah untuk supaya tidak terjerumus ke narkoba itu ya mungkin kalau pendapat saya pertama mungkin lingkungan dari rumah juga ya, peran orang tua juga sangat penting, Mbak. Pendidikan di rumah karena pendidikan pertama dan paling utama itu ada di rumah, Mbak. Kalau di pendidikan di rumah itu ya sudah tidak baik, kemungkinan besar anak itu juga gampang terjerumus dalam pergaulan bebas, narkoba mungkin sangat sangat rentan. Nah, kalau untuk pergaulan ini ya itu mungkin kalau menurut saya kembali ke kita sendiri ya, Mbak. Mungkin awalnya mungkin belum tidak paham tentang narkoba, mungkin bisa mengikuti seminar-seminar seperti ini biar tahu apa bahaya narkoba. Jadi anak muda seperti kami ini, kita ini mungkin ya, jadi tidak ingin mencoba lah kalau sudah tahu efek-efek negatifnya kan seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke. Mas, satu lagi mungkin yang bisa saya tanya ini ya. Kira-kira kalau seperti ini nih, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Tanggung jawab yang mungkin seluruhnya ya, Mbak ya, mulai dari Hmm, masyarakat, mulai dari keluarga, anak itu sendiri, jadi saling berhubungan, Mbak. Kalau hanya salah satu menurut saya itu sangat sulit juga sih kalau untuk supaya apa? Sangat sulit untuk menghindari narkoba ini. oh Jadi berarti semua berperan penting, Mbak. berarti lingkungan keluarga itu paling dasar ya, Mas ya, Paling dasar. untuk Itu mencegah terjadinya hal-hal seperti itu ya. benar, Mbak. Oh gitu. Oke. Kemudian nih, kalau misalnya kita udah coba antisipasi, tapi ternyata kena juga nih, gitu kan? Gimana sih penanganannya? Biar kita bisa sembuh dari hal tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, dibantu jelaskan oleh Pak Sapnur Sabir.
Silakan, Oke, Pak. terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya. Nah, memang berbicara soal narkoba ini memang kayaknya isu yang tidak ada habisnya ya. Setelah kita tadi dengar dari paparan Pak Yosep tuh, memang efek-efek yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri sangat besar dan berdampak untuk bangsa dan negara. Mungkin untuk pencegahan sendiri, apabila udah terlanjur kena nih, kita ada beberapa cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Di antaranya ada dua metode tuh, metode kuratif sama rehabilitatif. Nah, sebenarnya dua metode ini saling berhubungan, di mana kuratif itu merupakan metode pengobatan. Metode ini juga ditujukan kepada pemakai narkoba dengan tujuan untuk membantu mengobati ketergantungan. Nah, eh, nanti metode ini sekaligus eh, memberikan beberapa program pengobatan seperti pengobatan gangguan kesehatan dampak yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri, dan penyakit-penyakit bawaan seperti HIV mungkin, terus ada hepatitis. eh, Terus untuk pencegahannya sendiri sebenarnya sebelum kuratif dan rehabilitatif ini kita juga bisa menyasar kalangan-kalangan yang belum terkena nih. Misalnya ada metode promotif dan preventif, itu bentuk pembinaan dan pencegahan di mana masyarakat bisa berperan di sini, bagaimana membentuk lembaga swadaya yang membuka dialog interaktif mungkin dengan komunitas pelajar, komunitas pelaku usaha, dan eh, kelompok-kelompok seni lah yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, selanjutnya ada metode represif. Nah, metode ini merupakan bentuk tindakan terhadap produsen, bandar, dan pengedar. Untuk metode ini sebenarnya ada kaitannya nih dengan BNN nih. Pemerintah udah membentuk BNN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 tentang narkotika. Nah, BNN ini bertugas membentuk kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, serta mencegah memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Serta BNN inilah yang nanti berkoordinasi dengan kepolisian bagaimana pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain kali ya. Oke, terima kasih, Mas. Cukup jelas ya apa yang dibahas oleh narasumber kita kali ini. Mungkin saya ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada Bapak-Bapak. Saya sebelumnya ingin menanyakan ke Bapak Satrio nih, Pak. Izin tanya. Kan jenis-jenis narkoba ini cukup banyak ya, Pak. Lalu kita sebagai masyarakat umum, kira-kira informasi ini tuh bisa kita dapat di mana ya, Pak? Karena sepembaca saya, itu apalagi jenis narkoba sintetis ya, dia kan selalu kayaknya ada aja jenis-jenis baru nih, Pak. Kira-kira Bapak ada rekomendasi kita bisa cari informasinya ini di mana untuk narkoba-narkoba yang mungkin kita kan mungkin taunya ganja, opium gitu-gitu ya, Pak. Ada nggak kira-kira informasi di mana yang bisa kita cari untuk narkoba-narkoba jenis baru? Ya, terima kasih ya Mbak Mbak host ini. Untuk informasinya kita bisa cari di internet, terus dari BNN sendiri itu suka merilis daftar-daftar narkoba terbaru atau mungkin penyalahgunaan obat yang itu bisa dikategorikan sebagai narkotika seperti itu. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Apabila teman-teman pendengar di luar sana ada yang ingin melakukan pengaduan terhadap ketergantungan narkoba atau mengajukan rehabilitasi, bisa langsung menghubungi kontak center BNN di nomor 184. Proses rehabilitasi itu dijamin gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Oke.
Terima kasih Mas untuk informasi yang sangat bermanfaat ini ya. Baik, setelah kita mendengar informasi yang sangat bermanfaat ini dari narasumber-narasumber kita yang ganteng-ganteng ini, oleh karena itu saya sebagai host berterima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita jadi tahu apa itu bagaimana sejarahnya narkoba itu ada dengan klasifikasi narkoba yang ada atau sedang beredar saat ini. Kemudian juga bagaimana dampaknya sama kesehatan kita yang bisa menyebabkan kesehatan bahkan penyakit jantung, stroke, bahkan asal mula penyakit-penyakit berat itu bisa terjadi karena adanya narkoba ini ya teman-teman. Lalu gimana sih cara antisipasinya? Seperti yang dijelaskan oleh Mas Yoga dan juga penanganannya oleh Mas Sabnur dan Mas Sabnur. Kemudian semoga diskusi ini kita dapat memberikan manfaat kepada pendengar semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Yusri Naika Putri selaku host izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.